Shalom jemaat sekalian. Saudara, mari kita memuji Tuhan karena Tuhan boleh mengizinkan kita untuk memasuki bulan yang baru. Kalau bukan Tuhan yang mengiring kita, siapakah kita? Dan pada bulan Mei ini bersama-sama kita akan belajar tentang keluarga di dalam Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya akan memulainya dengan satu tema bahwa keluarga adalah karunia dari Tuhan. Dan saya ingin mengajak kita untuk boleh membuka Alkitab kita untuk mendasarinya bersama-sama dari Kitab Kejadian, pasalnya yang kedua, ayat ke-18, kemudian dilanjutkan ayat 21 sampai ke-24. Mari kita buka Kejadian 2, ayat 18, kemudian ayat 21 sampai 24. Firman Tuhan berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah, ayat 21, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, kalau kita membaca Alkitab ini dalam bahasa Ibrani, saudara, sangat menarik sekali sebenarnya, sangat indah sekali. Ya, kita tahu bahwa semua laki-laki datangnya dari mana? Dari perempuan, ya. Tapi perempuan yang pertama datangnya dari laki-laki. Laki-laki itu bahasa Ibraninya ish. Nah, karena perempuan itu diambil dari laki-laki, maka dikatakan perempuan itu namanya ish. Bagus ya, laki-laki is, perempuan itu ish'ah. Ada isnya karena dia diambil dari laki-laki. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang keluarga adalah karunia Tuhan. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada kita, apakah ada yang pernah dengar istilah ini? Gamofobia. Berarti ini ada masalah ketakutan. Ketakutan terhadap gamo. Apa itu gamo? Gamofobia adalah ketakutan untuk menikah. Sebuah media surat kabar Kompas menyampaikan bahwa tingkat pernikahan di Indonesia ini sedang mengalami penurunan yang cukup signifikan. Ya. Dari data yang didapat kira-kira dari tahun 2018 sampai 2023 itu turun pernikahan. Misalkan tahun 2018 tercatat katanya ada 2 juta pasangan yang menikah. Tapi kemudian turun di tahun berikutnya di 2019 menjadi 1,9 juta. Turun lagi jadi 1,7 juta di tahun 2022. Dan di akhir 2023 turun lagi yang menikah. Jadi 1,5 juta orang saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, tren penurunan angka pernikahan ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di belahan dunia lain, khususnya di Asia, yaitu di Jepang dan Korea, saudara. Bahkan di Jepang sendiri penurunan pernikahan itu memang minat akan menikah itu turun drastis, sangat tajam. Sehingga membuat pemerintah khawatir populasi bisa turun. Ya, banyak yang akhirnya ditanya, mengapa kalian enggan menikah? Rata-rata jawabannya adalah mereka tidak mau komitmen. Jadi dikatakan ada banyak perempuan tidak mau menikah karena menurut mereka setelah menikah mereka harus meninggalkan pekerjaan mereka. Mereka tidak bisa lagi meniti karir, mereka harus bergantung sepenuhnya kepada kepala keluarga. Finansial mereka yang sebelumnya dipegang bersama harus dipegang bersama-sama sekarang. Yang sebelumnya dipegang sendiri harus dipegang bersama. Alasan lain, mereka tidak bisa lagi berkarir. Alasan yang lain, mereka trauma. Mungkin mereka punya orang tua yang bercerai atau mereka melihat begitu banyak keluarga yang sudah menikah bercerai. Jadi buat apa menikah? Belum lagi alasan lain, mereka melihat ada KDRT terjadi di rumah tangga. Saya tidak mau memberikan diri saya untuk dipukul.
Jadi ada banyak alasan yang membuat orang takut menikah. Nah, tren menurunnya minat orang Jepang untuk menikah juga menimbulkan fenomena baru. Itu ada banyak penggemar pria khususnya yang suka dengan anime, manga, game, itu yang introvert, yang kerjanya sehari-hari di depan komputer. Itu akhirnya karena tidak mau menikah dengan tokoh hayalannya yang disebut dengan waifu. Waifu itu serapan dari kata wife. Ya, ini beneran kisah ini. Bukan cuma satu, kalau saudara cek di Google itu banyak sekali. Para otaku yang menikah dengan waifu. Nah, saudara, selain tren menurunnya minat orang menikah, ada pasangan yang kemudian menikah di masa kini juga punya tren. Trennya apa? Tidak mau punya anak. Alasannya sama-sama pragmatis. Anak itu buat ribet, nggak mau ribet. Kalau apalagi perempuan, kembali lagi perempuan, kalau punya anak berarti apa? Berarti dia harus menyediakan waktu khusus. Dia sudah tidak bisa lagi hangout sama teman-temannya karena perutnya semakin membesar. Dia harus meninggalkan pekerjaannya, tidak bisa lagi mandiri, ribet. Ada banyak orang enggan punya anak karena urusan anak itu urusan yang memusingkan. Harus ganti popok di malam hari dan sebagainya. Istri sudah nggak bisa bekerja, suami juga keganggu dan sebagainya. Ada banyak alasan pragmatis yang membuat orang sekalipun menikah tidak mau punya anak, tidak mau membentuk keluarga yang lebih besar lagi. Inilah fenomena yang sedang terjadi di masa kini. Padahal dari kacamata Alkitab, keluarga adalah karunia dari Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama, ada 3 poin penting yang bisa kita pelajari dari keluarga sebagai karunia dari Tuhan. Yang pertama, keluarga bisa ada itu karena idenya Allah. Dan yang kedua, pernikahan dan peran orang tua itu menyingkapkan karakter Allah. Dan melalui keluarga kita bisa mengalami kasih Allah dan belajar bagaimana mengasihi sesama. Jadi yang pertama, keluarga adalah ide Allah. Keluarga adalah bagian yang integral dari keberadaan manusia. Sewaktu Tuhan Allah menciptakan Adam dan Hawa di Kejadian 1 ayat ke-28, firman Tuhan berkata apa? Ingat gak? Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Lalu di Kejadian kedua, kalau saudara baca juga firman Tuhan kembali menekankan kepada kita, keluarga itu merupakan karya masterpiece dari seluruh ciptaan Allah. Makanya diciptakan terakhir sebelum Allah beristirahat. Di dalam kisah penciptaan yang dicatat di Kejadian 1, setiap kali Tuhan Allah menyelesaikan karya ciptaannya, firman Tuhan selalu menutupnya dengan kalimat, Allah melihat semuanya itu baik. Tapi di Kejadian kedua ayat ke-18, setelah Adam diciptakan, Tuhan Allah justru berkata, tidak baik. Kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan dia. Menurut saudara kira-kira di mana letak tidak baiknya? Di dalam kesendirian. Tuhan Allah melihat Adam seorang diri itu tidak baik. Nah, karena problema kesendirian inilah kemudian Tuhan Allah membangun seorang perempuan dari rusuk Adam. Setelah itu akhirnya firman Tuhan berkata, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi Tuhan tidak ingin melihat manusia mengalami kesendirian, terisolasi. Nah, apa yang disampaikan firman Tuhan memperlihatkan kepada kita bahwa keluarga adalah masterpiece dari seluruh karya ciptaan Allah. Kenapa? Karena keberadaannya itu memancarkan keindahan dan kemuliaan relasi dari Allah Tritunggal. Kita punya Allah Tritunggal. Nah, berbicara tentang keluarga adalah karunia dari Tuhan. Nah, saya ingin kita terlebih dahulu memikirkan apa sih artinya karunia. Karunia dalam bahasa Inggris itu kan gift. Gift itu bisa diterjemahkan karunia, tetapi juga bisa diterjemahkan hadiah. Ya,
Karena secara umum punya arti pemberian. Namun meskipun karunia punya pemahaman pemberian, tetapi sedikit berbeda dengan makna pemberian dalam arti hadiah. Maksudnya begini, kalau kita mendapatkan hadiah dari orang lain, misalkan hadiah tersebut menjadi milik kita, betul ya? Kita bebas menggunakan hadiah kita. Mau kita simpan di gudang, mau kita kasih lagi ke anak kita, ke orang lain, bebas karena itu sudah jadi milik kita. Itu hadiah. Sedangkan pemberian dalam arti karunia itu berbeda. Nah, berbedanya di mana? Berbedanya karena karunia itu yang memberikan itu Allah. Jadi karunia itu adalah pemberian dari Allah. Maka karena dia diberikan oleh Allah, sebenarnya ada tujuan ilahi yang terkandung. Kenapa Allah memberikan karunia kepada seseorang atau kepada sekelompok orang? Jadi di dalam karunia selalu ada rancangan ilahi di dalamnya. Misalkan contohnya yang paling gampang adalah karunia keselamatan. Saudara, kita diselamatkan untuk apa? Nah, dalam konteks keselamatan Efesus 2 ayat ke-10 berkata, menjelaskan kepada kita, kita diselamatkan di dalam Kristus Yesus itu untuk apa? Untuk melakukan perbuatan baik yang memancarkan kemuliaan Kristus. Jadi ada tujuan ilahi di dalamnya. Lalu kalau kita baca lagi 1 Korintus 12 yang berbicara tentang karunia-karunia roh dan 1 Korintus 14 ayat ke-12 tepatnya. Dikatakan karunia rohani yang diberikan oleh Allah kepada orang percaya itu digunakan untuk memperlengkapi pelayanan, untuk membangun jemaat, untuk mengedifikasi jemaat. Jadi di dalam setiap karunia yang diberikan oleh Tuhan itu selalu ada tujuan ilahi di dalamnya. Nah, karena keluarga adalah karunia dari Tuhan, maka artinya apa? Artinya keluarga yang kita bangun sejatinya harus bertujuan untuk memancarkan keindahan, kemuliaan Allah Tritunggal dengan segala relasinya, segala kasih dan kebaikannya yang telah menciptakan keluarga. Tugas kita adalah memancarkan Tuhan. Jadilah garam dan terang dunia. Itu kan artinya kita jadi pengaruh di dalam dunia ini untuk memancarkan supaya orang-orang lihat dan memuliakan nama Bapa di surga. Mazmur 127 ayat 1 berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Maksud sederhana dari ayat ini adalah kita dihimbau untuk selalu memohon perkenanan Tuhan untuk apapun yang akan kita kerjakan. Kita diminta untuk konsultasi terlebih dahulu kepada Tuhan. Apapun, termasuk dalam hal membangun keluarga. Artinya apa? Artinya kita harus selalu mendoakan keluarga kita kepada Tuhan. Seperti Ayub. Ayub itu setiap pagi dia secara rutin berdoa untuk anak-anaknya, untuk orang, untuk pasangannya dan untuk para pekerjanya. Dia selalu datang meminta konsultasi kepada Tuhan. Jadi kita harus selalu mendoakan keluarga kita agar keluarga yang kita bangun itu diberkati Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Dan bagi saudara-saudara yang mungkin hendak menikah, ingin membangun sebuah keluarga, saudara harus memohon perkenanan Tuhan supaya Tuhan memberkati kehidupan pernikahan yang saudara hendak bangun. Dan supaya keluarga yang saudara hendak bangun itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi kehendaknya, maka langkah yang paling mendasar, saudara harus memastikan apakah pasangan saudara juga hidup di dalam Kristus. Bukan sekedar beragama Kristen. Agama Kristen bisa ditulis dalam KTP. Tapi apakah dia hidup di dalam Kristus? Nah, kembali kepada konsep keluarga sebagai karunia dari Tuhan. Karena kita boleh minta karunia rohani kepada Tuhan. Kita ingin pelayanan, kita ingin pelayanan di area tertentu, tapi kita merasa kita tidak begitu mampu. Kita boleh minta karunia rohani kepada Tuhan. Nah, sama karena kita boleh minta karunia dari Tuhan, maka seperti kita boleh memohon karunia kepada Tuhan untuk memperlengkapi kita dalam melayani Tuhan, maka kita juga boleh meminta kepada Tuhan agar Tuhan mengaruniakan pasangan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Jadi bagi para jombloan dan jomblowati yang mungkin saat ini ingin punya pasangan tapi Tuhan kok belum kasih, panggilannya adalah saudara jangan lelah, saudara. Saudara harus terus berdoa memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mempertemukan saudara dengan pasangan hidup saudara. Namun tentu saja goalnya bukan sekedar mendapatkan pasangan demi memenuhi tuntutan sosial ya, karena usia sudah tua, kita ditanya terus, ya udahlah
Yang penting saya punya pacar, yang penting saya bisa menikah, jadi apapun, siapapun kita ambil. Tidak, saudara. Goalnya tetap harus sama-sama hidup di dalam Kristus. Itu mutlak. Kalau hidup pernikahan kita ingin diberkati oleh Tuhan secara rohani. Dan kalau sampai pada akhirnya saudara memang akhirnya tidak bisa menikah karena berbagai macam faktor, atau karena saudara meyakini bahwa saudara harus hidup selibat, maka seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus pasal ke-7 ayat ke-7, pandanglah hidup melajang itu sebagai karunia juga dari Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Matius 19 ayat ke-12. Karena ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian. Mungkin dia lahir mengalami cacat dan sebagainya. Atau mungkin ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, mungkin mengalami kecelakaan atau sakit dan sebagainya. Tetapi juga kata Tuhan Yesus, ada orang yang membuat dirinya demikian atas kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Jadi Tuhan Yesus sedang berbicara tentang hidup melajang di sini. Artinya apa, saudara? Artinya di dalam kacamata perjanjian baru, Tuhan Yesus dan Rasul Paulus itu memandang hidup melajang sama tingginya dengan pernikahan. Membangun keluarga adalah karunia, hidup melajang juga adalah karunia. Diberikan oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan. Sebagaimana berkeluarga adalah karunia dari Tuhan, demikian pula hidup melajang bagi kerajaan surga adalah karunia dari Tuhan. Dan yang kedua, bagi pasangan-pasangan yang mungkin sudah menikah tetapi sampai hari ini belum dikaruniai anak, saudara juga dipanggil untuk terus berdoa, memohon kepada Tuhan, memohon karunia-Nya. Kita harus yakini bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita harus punya iman untuk terus berdoa kepada Tuhan. Tapi kalau sampai akhirnya saudara sudah sungguh-sungguh berdoa, sambil sudah melakukan terapi ini dan itu, kasur sudah dipindahin posisinya, mungkin tetap aja nggak dikasih anak, Tuhan sepertinya tidak mengaruniakan anak kepada kita, saudara tetap dipanggil untuk memandang hal tersebut sebagai bagian dari rancangan perkenanan Allah. Dan yang namanya rancangan perkenanan Allah selalu ada tujuan ilahi di dalamnya, nggak mungkin nggak ada. Tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan, dan Tuhan selalu ada maksud ilahi bagi anak-anaknya. Oleh sebab itu kita membutuhkan kepekaan supaya kita bisa melihat dengan mata iman kita apa yang menjadi tujuan Allah dalam situasi yang sedang kita alami. Sekalipun situasi itu tidak mengenakan kita, kita harus selalu berkonsultasi sama Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupku untuk mengatasi masalah ini. Maka ingatlah seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu, dikaruniai pasangan atau tidak. Dalam konteks ini, dikaruniai anak atau tidak. Turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. So, inilah poin pertama yang kita pelajari. Keluarga adalah karunia dari Allah. Dan yang kedua, pernikahan dan peran orang tua dalam keluarga itu menyingkapkan karakter Allah. Dalam perjanjian baru kalau kita baca ya, Yesus Kristus itu selalu digambarkan sebagai mempelai laki-laki. Ya, di Injil Yohanes itu kan berkata, lihatlah mempelai laki-laki aku sebagai sahabat dari mempelai laki-laki. Dan gereja juga digambarkan sebagai mempelai perempuan. Jadi Kristus itu mempelai laki-laki, gereja itu mempelai perempuan. Itu gambaran yang dinyatakan oleh Alkitab. Nah, dengan dasar inilah suami dipanggil untuk mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Demikian juga istri dipanggil untuk tunduk kepada suami sebagai wujud kasihnya. Seperti gereja tunduk kepada Kristus. Jadi penundukan sang istri itu didasarkan oleh kerelaan hati. Karena dia percaya kepada kasih dari sang suami. Nah, dengan cara yang sama, saudara sekalian, pasang surut yang dialami orang tua di dalam mendidik anak, dalam mengasihi anak juga merupakan gambaran tentang kelembutan dan kesabaran Allah Bapa Surgawi terhadap kita anak-anaknya. Kalau saudara secara khusus mau baca kisah perjanjian lama, dari awal sampai akhir saudara akan diperlihatkan bagaimana umat Israel yang adalah umat pilihan Allah itu hidup di dalam sejarah ketidaktaatan.
Ditolong Tuhan, berontak lagi. Dihukum Tuhan, minta tolong sama Tuhan, dikasih bantuan, hidup tenang, berontak lagi. Dikasih hukuman oleh Tuhan lagi, teriak lagi, ditolong Tuhan. Terus menerus. Jadi Israel itu punya sejarah ketidaktaatan. Tetapi berkali-kali juga Allah yang adalah Bapa atas Israel menyelamatkan Israel. Dan mendidik Israel entah dengan cara yang lembut ataupun dengan cara yang mungkin keras, dengan membuang bangsa Israel ke Babilonia atau ke Asyur supaya mereka bertobat. Tetapi itu semua dilakukan oleh Allah Bapa karena kasihnya kepada Israel. Demikian juga sewaktu berbicara tentang peran orang tua dalam keluarga. Orang tua harus memancarkan karakter kasih, kesabaran, kelembutan, pengampunan, tetapi juga kekudusan. Seperti yang dinyatakan oleh Bapa Surgawi sewaktu orang tua mendidik anak-anak mereka. Di dalam sebuah buku yang saya baca ketika saya mempersiapkan ini, saya membaca buku yang berjudul Gospel Center Family Counseling. Penulisnya mengatakan bahwa tanda pertama orang tua mendidik anak-anaknya secara alkitabiah adalah sewaktu mereka mengajarkan anak-anaknya tentang bergantung hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Jadi orang tua itu sebelum mengajarkan harus juga punya gaya hidup bergantung kepada Allah. Kemudian orang tua itu mentransfer, mengimpartasi kebiasaannya kepada anak-anak. Supaya anak-anak pun bergantung kepada Tuhan. Nah, dalam menyampaikan hal ini penulis mengutip kisah orang tua Simson yang didatangi oleh malaikat yang dicatat di kitab Hakim-Hakim pasal ke-13. Sewaktu malaikat Tuhan menyampaikan kepada mereka bahwa mereka akan dikaruniai anak yang luar biasa hebatnya, ayahnya yang bernama Manoah kemudian langsung konsultasi sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Dikatakan lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang lagi kepada kami," dan perhatikan kalimat berikut, "dan mengajar kami apa yang harus kami lakukan kepada anak-anak yang akan lahir itu." Dia tahu istrinya kan mandul udah bertahun-tahun. Jadi kalau diberikan anak di usia mandul itu berarti itu karunia dari Tuhan. Oleh sebab itulah dia yang pertama-tama lakukan adalah dia berkonsultasi, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Ini doa kebergantungan, saudara. Doa seperti inilah yang seharusnya pertama-tama orang tua mohonkan kepada Tuhan sewaktu mereka dikaruniai anak oleh Tuhan. Doa kebergantungan kepada Tuhan. Dan melalui doa Manoah kita diingatkan karena anak adalah karunia dari Tuhan, maka akan sangat baik sekali jikalau orang tua juga berdoa memohon perkenanan Tuhan untuk apa yang mereka harus lakukan terhadap anak yang diberikan Tuhan. Dari bayi sampai dewasa, sampai remaja. Kita harus selalu menyerahkan kepada Tuhan. Dan kisah berlanjut, Tuhan kemudian menjawab doa Manoah dan sekali lagi mengutus malaikatnya dan menyampaikan kepada Manoah dan istrinya begini. Perempuan itu, yaitu si istrinya, harus menjaga diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Janganlah ia makan apapun yang berasal dari pohon anggur atau minuman keras, tidak boleh diminumnya, dan segala yang najis tidak boleh dimakannya. Ia harus berpegang pada semua yang diperintahkan, yang kuperintahkan kepadanya. Jadi saudara, daripada memberikan daftar checklist ya tentang bagaimana mengurus anak, sederetan tugas parenting yang harus dilakukan istrinya, dan Manoah, malaikat Tuhan justru mendorong Manoah sebuah gaya hidup bergantung. Ya kalau kita perhatikan isinya kan mungkin kalau tidak boleh minum minuman alkohol, oke, tapi kalau tidak boleh makan buah anggur itu hubungannya apa? Ini sebuah gaya hidup nazir Allah yang mendedikasikan dirinya, komitmennya kepada Allah, yang hanya bergantung kepada Allah. Jadi kalau kita perhatikan panggilan untuk bergantung kepada Allah itu terlihat jelas dari bingkai kalimat yang ada di awal yang saya kasih kuning itu, di awal dan di akhir ya. Kalau kita perhatikan maknanya sama, itu di bingkai, kedua-duanya sama-sama bicara tentang apa? Perintah untuk taat, apapun perintahnya kamu harus taat. Dipahami, tidak dipahami secara akal sehat, menurut kamu irasional atau tidak rasional, tetapi karena ini firman Tuhan, kamu harus taat. Jadi ini ajakan untuk bergantung kepada Tuhan. Tapi problemnya kalau kita baca kitab Hakim-Hakim, Simson yang beranjak dewasa yang dikarunia Tuhan hebat sekali,
mulai tidak berpegang kepada ketetapan yang ditetapkan Allah kepadanya. Disuruh basmi Filistin, dia kawin sama orang Filistin. Orang tuanya pun terkesan permisif terhadap apa yang dilakukan Simson, sehingga Simson tidak lagi menghargai karunia yang diberikan Allah kepadanya. Maka sewaktu Simson sudah tidak lagi bergantung kepada Allah, alih-alih ia jatuh ke dalam pelukan Delilah, firman Tuhan berkata Simson kehilangan karunia-Nya, dengan catatan roh Tuhan meninggalkan dia. Jadi karunia itu kalau tidak digunakan itu bisa diambil. Tuhan kita kasih karunia untuk berdoa, untuk melakukan hal-hal mukjizat, tapi kalau kita tidak melakukan ini untuk Tuhan, itu bisa diambil dalam pengertian pada waktu itu. Jadi apa yang terjadi dalam hidup Simson menunjukkan kepada kita betapa pentingnya orang tua mengajarkan takut akan Tuhan dan hidup bergantung hanya kepada Tuhan, kepada anak-anaknya. Ini tanda yang pertama. Tanda yang kedua, orang tua mendidik anak-anak mereka secara alkitabiah dengan memperkenalkan kasih dan kekudusan Bapa Surgawi kepada anak-anaknya. Nah, penulis Gospel Center Family Counseling berkata bahwa pada mulanya atau sejatinya sebenarnya anak-anak itu sama seperti kita. Kita ini semua dirancang untuk mengenal Allah. Tapi karena kitanya berontak kepada Tuhan, akhirnya kita melarikan diri dari Tuhan. Jadi sama, anak-anak itu dari kandungan itu sudah dirancang supaya punya kerinduan untuk mengenal Allah yang adalah Bapa Surgawi. Nah, pertanyaannya adalah siapakah Allah Bapa yang dikisahkan dalam Alkitab? Kalau saudara pernah membaca Alkitab, kira-kira apa sifat utama yang paling kental? Dalam arti yang seringkali menunjukkan kealahan Sang Bapa yang dicatat di dalam Alkitab. Apa dua sifat utama yang dicatat Alkitab ketika berbicara Allah sebagai Bapa Surgawi? Kalau saudara baca sepanjang Alkitab, Allah sebagai Bapa diperlihatkan dalam dua sifat utama, yaitu dalam sifat kasih dan kekudusannya. Ya. Itulah mengapa 1 Yohanes 1 ayat ke-4-8 berkata begini. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Lalu juga di surat 1 Petrus juga, firman Tuhan berkata, kuduslah kamu, sebab aku kudus, kata Tuhan. Jadi inilah dua sifat Allah, kudus dan kasih. Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat atau mendiagnosis melalui buku yang saya baca 4 gaya parenting yang kata penulis Gospel Center Family Counseling terjadi di keluarga-keluarga Kristen yang terkait dengan kasih dan kekudusan Bapa Surgawi. Mungkin tulisannya agak kecil, tapi saya harap kita bisa melihatnya. Jadi di sini kalau kita perhatikan ada 4. Di sini ada 4. Diagramnya ada 4 gaya parenting, ya. Nah, yang kita mulai dulu dari yang pertama. Yang pertama ini, jadi kalau kita lihat sumbu vertikal itu berbicara tentang aspek kekudusan dan yang horizontal itu bicara tentang aspek kasih. Nah, yang pertama itu dikatakan gaya parentingnya orang Farisi, gaya pengasuhan orang Farisi yang legalis. Nah, gaya pengasuhan ini lebih menekankan aspek kekudusan. Menekankan, tetapi mengecilkan aspek kasih yang merujuk kepada gaya orang Farisi yang dicatat di Matius 23 yang dikecam oleh Tuhan Yesus. Jadi polanya orang tua itu dikatakan selalu memberikan beban berlebihan kepada anak-anaknya, tetapi tidak didampingi. Beberapa anak yang mengalami pola pengasuhan seperti ini, pada akhirnya dia akan bertumbuh menjadi orang yang legalis, perfeksionis, dan punya perilaku obsesif kompulsif. Dan sebagian lagi anak-anak seperti ini akan hidup menjadi robot yang tujuannya adalah menyenangkan orang lain, tidak bisa menolak. Selalu tujuannya adalah menyenangkan orang lain. Dan yang lainnya menjadi depresi karena ditekan terus-menerus, dituntut yang berlebihan. Nah, apa dampaknya kalau berkaitan dengan hubungan mereka dengan Allah, anak-anak seperti ini? Anak-anak yang seperti ini juga akan merasa Tuhan itu seperti orang tua mereka yang jahat, yang jauh, yang otoriter, yang menjaga jarak, yang suka selalu menuntut, nggak pernah cukup. Jadi bagi mereka satu-satunya supaya saya bisa diterima oleh Tuhan adalah saya harus taat setaat-taatnya, kudus-kudusnya di hadapan Tuhan. Tapi apakah bisa manusia? Nggak bisa, saudara. Jadi
anak-anak seperti akan melihat Allah itu seperti Allah yang tidak pernah puas. Tidak ada belas kasihan. Nah, yang kedua adalah gaya pengasuhan yang lalai, neglectful parenting. Jadi kekudusannya itu rendah, nggak diajarin. Kasihnya juga nggak ada di dalam keluarga, jadi sama-sama rendah. Jadi gambaran pola pengasuhan yang lain ini seperti yang dicatat di Yehezkiel 34 ayat 1-6 yang mengatakan gembala yang mengabaikan domba-dombanya. Dan juga yang dicatat di Matius 18 ketika murid-murid Tuhan Yesus melarang anak-anak untuk datang kepada Dia. Nah, cirinya katanya adalah anak-anak yang diasuh di dalam pola seperti ini kurang mengalami penerimaan. Jadi orang tua itu selalu nomor satu. Saya adalah orang tua, kamu adalah anak, kamu harus nurut. Jadi diabaikan, apa-apa yang harus didahulukan adalah orang tua. Orang tua seperti ini tidak terlibat dengan anak, hubungan orang tua dikatakan dingin dan tidak intim. Dan dampaknya apa? Anak-anak dituntut untuk lebih mandiri. Dulu juga papa juga dulu waktu kecil seperti itu. Jadi anak-anak itu dituntut harus menjadi orang tua bagi diri mereka sendiri. Maka tidak heran anak-anak seperti ini akan merasa kurang perhatian dan mereka akan mencari perhatian di luar untuk mencari perhatian. Dan yang pasti anak-anak ini akan menjadi egois, dikatakan tidak punya empati karena orang tuanya sendiri tidak empati, menjadi pemarah dan akan melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan karena mereka tidak mendapatkan di rumah. Dia harus berusaha sendiri untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi pola pikirnya adalah karena aku tidak pernah punya apa-apa, sekarang ketika aku bisa, aku akan mendapatkan apapun yang aku bisa, dimanapun dan bagaimanapun, pokoknya aku harus bisa. Lalu bagaimana hubungan mereka dengan Allah? Jadi menurut survei, anak-anak seperti ini berpotensi tidak percaya kepada agama dan Tuhan. Mereka bisa menjadi ateis karena dia tidak pernah kenal Tuhan. Atau agnostik. Karena mereka tidak merasakan kehadiran Tuhan sewaktu mereka di rumah. Tuhan seperti sangat jauh dan abai kepada mereka. Abai terhadap permasalahan mereka. Jadi buat apa saya perlu Tuhan? Nah, gaya pengasuhan yang ketiga yaitu permissive possessive parenting. Aspek kasihnya besar. Kasih sayang orang tua kepada anak besar sekali. Sampai protektif. Nah, pola asuh ini menggambarkan gambaran pengasuhan yang terjadi di rumah Imam Eli. Imam Eli punya 2 anak, calon imam, tapi kurang ajar, suka menyalahgunakan persembahan daging untuk dimakan oleh dirinya. Jadi tidak menghargai kekudusan Allah. Dicatat di 1 Samuel 2 ayat 12-30. Jadi memperlihatkan Imam Eli adalah ayah yang sangat permisif terhadap kelakuan anak-anak yang jahat. Nah, Imam Eli sebagaimana orang-orang tua yang permisif atau posesif itu lebih hormat, dikatakan lebih takut kehilangan anak-anaknya daripada takut hormat kepada Tuhan. Sikap permisif dan posesif dari orang tua karena mereka terlalu mencintai dan takut kehilangan anak-anak mereka. Apalagi mungkin ketika punya anak di usia sudah tua dan cuma punya 1, pasti akan sangat diproteksi. Jadi goalnya dari seorang tua ini adalah anak-anak harus menyukai mereka. Dari kasihnya yang terlalu besar, anak-anak dimanjakan, tidak boleh mengalami kesukaran, selalu dibantu, selalu di backup. Tidak boleh disakiti, kalau ada yang menyakiti orang tua menjadi marah. Jadi anak-anak itu menjadi berhala atau dewa yang harus dilayani. Anak-anak nggak mau ke gereja, masih tidur, diantepkan. Dampaknya dikatakan anak-anak ini akan bertumbuh menjadi kurang empati kepada orang lain. Justru dikatakan orang lainlah yang harus empati kepada saya. Karena di rumah mereka diperlakukan layaknya dewa. Pusat perhatian tertuju kepada mereka. Dan sewaktu mereka hidup bermasyarakat, mereka harus hidup berkomunitas, mereka jadi troublemaker. Karena merasa diri yang paling benar. Mereka orang-orangnya yang di sekitar yang harus melayani mereka. Mereka tidak bisa melayani. Dan bagaimana relasi anak-anak yang diasuh secara permisif ini dengan Allah? Allah adalah pribadi yang harus melayani saya. Dia harus memahami saya. Bukan saya yang harus memahami Allah. Ini adalah 3 pola pengasuhan yang salah. Dan pola pengasuhan yang keempat adalah godly parenting. Pola pengasuhan saleh. Pola pengasuhan inilah yang dikatakan penulis harus diperjuangkan untuk dilakukan semua orang tua Kristen. Tentu saja tidak sempurna. Tentu saja kita bisa tidak seidealnya. Tetapi
dikatakan aspek kasih dan kekudusan harus sama-sama diperhatikan, harus sama-sama tinggi di dalam rumah seperti ini. Nah, referensi Alkitab yang bisa menjadi pegangan adalah seperti gambaran gembala yang dicatat di Mazmur 23, ataupun gambaran perumpamaan yang hilang, anak yang hilang, yang dicatat di Lukas pasal ke-15. Jadi meskipun tidak sempurna, para orang tua yang mengadopsi pola pengasuhan kesalehan akan berusaha membagikan kasih Allah yang kudus. Jadi Allah yang terlebih dahulu yang diceritakan, dan konsisten mengarahkan anak-anaknya untuk mengenal Allah Bapa Surgawi. Mengajarkan bukan hanya keadilan, kekudusan, tetapi juga belas kasihan yang tidak terbatas. Seperti seorang anak yang hilang yang datang kepada Bapa, di mana bapaknya berlari menyambut, memeluk dan mengampuni. Siapa di sini anak yang tidak pernah salah, saudara? Kita semua pernah menjadi anak, bahkan pernah menjadi anak yang kurang ajar kepada orang tua. Tetapi dikatakan di dalam kisah perumpamaan anak yang hilang, sang bapa menyambut anaknya karena kasihnya. Dan dampaknya rumah dalam arti keluarga di sini akan menjadi tempat yang aman. Anak-anak merasa diterima, tidak merasa kaku, ada relasi persekutuan di dalamnya. Aturan dan batasan tetap dijalankan, tetapi seimbang dengan kasih sayang dan pengampunan. Bagi anak-anak, mereka punya kesempatan untuk bertumbuh dengan rasa aman dan bertanggung jawab. Dan sewaktu mereka dipanggil untuk melayani keluarga dan orang lain, mereka melayani bukan didorong karena rasa bersalah atau karena ingin dipuji atau ingin diterima, tetapi karena rasa syukur atas anugerah yang sudah mereka terima sebelumnya dari Tuhan. Maka mereka akan memberikan pelayanan yang terbaik karena didorong Tuhan sudah beranugerah. Nah, apa gambaran mereka tentang Tuhan? Bagi mereka Tuhan adalah gembala yang berdaulat. Tuhan adalah bapa dari anak yang hilang, yang berlari menemui mereka, yang mengampuni mereka, yang menerima mereka, yang memakaikan baju kepada mereka, yang melihat potensi mereka dan memberdayakan mereka untuk hidup di dalam kasih dan untuk meninggalkan dosa. Saudara, kalau kita perhatikan, maka dari 4 pola pengasuhan tadi kita melihat ada 3 pola pengasuhan yang salah dan mungkin terjadi di tengah keluarga kita. Tetapi pemaparan ini sama sekali tidak bertujuan untuk menghakimi para orang tua yang sedang terjebak dalam 3 pola pengasuhan ini, tidak sama sekali. Saya sendiri seringkali terjebak. Saya punya anak tunggal satu-satunya, cuma punya 1, saudara. Maka kasih sayang saya pasti akan tertuju kepada dia. Dan saya seorang hamba Tuhan. Jadi saya kadang terjebak ke pola parenting Farisi, terjebak ke permisif karena terlalu mengasihi dan terlalu menjaga kekudusan. Pemaparan ini disampaikan dengan tujuan adalah supaya melaluinya tentu saja kita dipanggil untuk bertobat kalau kita ada terjebak dalam 3 pola pengasuhan ini. Dan kita didorong untuk menjalankan pola pengasuhan yang saleh, yang sesuai dengan standar Alkitab. Membagikan kekudusan Allah dan kasih Allah yang tidak terbatas. Dan bagi anak-anak yang hari ini mungkin ikut hadir, mungkin berada di dalam 3 pola pengasuhan yang salah tadi, jangan menjadi patah arang atau bahkan menjadikan pembenaran atau menjadi senjata untuk menyerang orang tua saudara. Jangan, saudara. Tetapi justru saudara harus mengupayakan diri saudara untuk keluar dari jebakan pengasuhan yang salah tadi dan memohon kasih karunia kepada Allah Bapa Surgawi yang mengasihi kita. Inilah poin yang kedua, melalui keluarga, peran orang tua akan ada karakter Allah yang tersingkapkan. Yang ketiga, melalui keluarga kita diberikan kesempatan untuk mengalami kasih Allah dan belajar untuk mengasihi orang lain. Soalnya di masyarakat kita mengenal ada 2 jenis keluarga. Ada keluarga inti, ada keluarga lanjutan. Keluarga inti itu terdiri dari biasanya ayah, ibu, dan anak-anak cukup. Tapi keluarga lanjutan itu bisa terdiri dari ayah, ibu, kakek, nenek, paman, sepupu, ayam, kambing, ya bukannya maksudnya. Bisa semuanya gitu. Banyak keluarga itu nyampur di dalam satu rumah. Di Amerika dan Eropa banyak keluarga-keluarga inti. Tetapi di Asia apalagi dengan tingginya harga rumah, keluarga lanjutan lebih banyak. Ya, di mana di dalam satu rumah itu ada banyak anggota keluarga tinggal bersama-sama. Nah, karena keluarga adalah karunia dari Tuhan, maka kita tidak bisa memilih saya harus lahir di mana. Enggak, saudara. Mungkin kita lahir di tengah keluarga yang baik, yang mengasihi kita dan kita punya orang tua lengkap, maka kita bersyukurlah akan hal tersebut. Tapi mungkin juga kita tinggal di tengah keluarga yang berantakan. Atau kita tinggal bersama om dan tante. Atau kita harus tinggal dengan kakek nenek karena kita tidak punya orang tua dan lain sebagainya.
Namun karena keluarga adalah karunia dari Tuhan, di dalam karunia-Nya kita dapat mengalami kasih dari keluarga lanjutan sekalipun. Contohnya kita mungkin tidak punya ayah, karena mungkin ia sudah meninggal atau bercerai. Tapi kita bisa menemukan figur kasih ayah, figur teladan dan kasih melalui kakek kita yang tinggal bersama-sama dengan kita, figur dari paman kita. Selalu ada karunia bekerja di dalam keluarga. Nah, di tengah keluarga demikian, baik keluarga inti atau lanjutan, panggilannya sama. Yang pertama, kita dipanggil untuk mengasihi anggota keluarga kita. Dan yang kedua, kita bukan hanya dipanggil untuk mengasihi anggota keluarga kita sendiri, tetapi lebih jauh lagi, kita dipanggil untuk mengasihi keluarga rohani kita. Kita dipanggil untuk mengasihi gereja. Gereja dalam arti manusia. Mengapa kita dipanggil untuk mengasihi keluarga kita dan gereja? Karena Tuhan Yesus memerintahkannya. Ya, sewaktu Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dikatakan perintah baru, berarti ada perintah lama ya. Aku memberikan perintah baru kepadamu, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya, perintah lama adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perintah baru adalah kamu harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan Tuhan Yesus juga mencatat, berkata di Matius 12 ayat ke-50, siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku, dialah keluargaku. Jadi goal dari kenapa kita dikaruniai keluarga adalah agar kita bisa mengasihi keluarga rohani kita, yang merupakan panggilan yang sifatnya kekal. Saudara. Kita punya keluarga di bumi ini mungkin sekian puluh tahun, tapi kita akan punya keluarga rohani yang bersifat kekal. Jadi dari hal ini kita bisa melihat betapa pentingnya sebuah keluarga di mata Tuhan. Karena lewat keluarga kita bisa mengalami kasih Allah dan punya kesempatan untuk mengasihi orang lain. Seorang filsuf Cina yang bernama Confucius atau Konghucu mengatakan bahwa keluarga adalah unit mendasar dalam tatanan kehidupan sosial. Keluarga yang kuat akan membentuk dasar yang kuat bagi masyarakat yang kuat. Dan masyarakat yang kuat akan membentuk negara yang kuat. Dan negara yang kuat akan menjadikan bangsa yang kuat. Kita tahu Cina sekarang menjadi negara yang besar, kuat dalam konteks duniawi. Nah, pandangan ini tentu sangat relevan kalau kita terapkan kepada gereja. Keluarga Kristen seringkali dianalogikan miniaturnya gereja. Keluarga yang bertumbuh dalam kerohanian, yang kuat dalam kerohanian, punya kerinduan mau dibentuk firman Tuhan, menjadikan Kristus sebagai Tuhan atas hidupnya, saling mengasihi satu kepada yang lain adalah dasar yang kuat bagi pertumbuhan gereja. Karena gereja ini terdiri dari keluarga-keluarga, gereja-gereja kecil yang adalah keluarga. Nah, pada hari ini kita sudah belajar dari kitab suci bahwa keluarga adalah karunia dari Tuhan. Oleh sebab itu ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan. Karena keluarga adalah idenya Tuhan, maka keluarga yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dalam kacamata iman Kristen, pernikahan dan peran orang tua menyingkapkan karakter Tuhan. Suami dan istri dipanggil untuk merefleksikan relasi persekutuan Tritunggal yang saling mengasihi, saling menopang. Dan orang tua Kristen dipanggil untuk mengasuh anak-anak mereka dengan kasih dan kekudusan Bapa Surgawi. Dan yang ketiga adalah keluarga adalah miniatur gereja. Melalui keluarga kita punya kesempatan untuk mengalami kasih Allah dan belajar mengasihi orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, kami semua anak-anak-Mu ini boleh hidup di dalam komunitas yang diperjumpakan dengan Tuhan. Maka biarlah setiap kami yang memiliki keluarga itu boleh diperlengkapi oleh Tuhan, boleh ditopang oleh Tuhan, boleh diberkati oleh Tuhan, supaya lewat keluarga yang kami miliki nama Tuhan dipermuliakan. Pulihkanlah keluarga-keluarga kami yang sedang mengalami jebakan-jebakan pengasuhan, dan doronglah kami untuk kembali kepada Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang meninggikan nama Tuhan lewat keluarga yang kami miliki.
Berkatilah Tuhan jemaat-Mu di tempat ini, di dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi, di dalam mereka membangun keluarga. Mereka boleh menjadi keluarga-keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.